Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar rekan mahasiswa? Sehat ya? Kali ini ya kita akan melanjutkan perkuliahan pada sesi keempat ya. Sebelumnya kita beranjak ke materi, saya akan mengabsensi ya rekan-rekan mahasiswa pada kelas hukum internasional kelas 5A ya. Saya sebutkan nama pertama Muhammad Ammar Rabbani, ada Siti Afifah Azharania hadir ya, Ramadhani hadir, Hermansyah nggak ada ya, Arini Aiko Maduna Sinurat hadir, Sozanolo, Ilham Elsa Budi Nugroho ada, Heri Novianto, Alfian Mardiansyah nggak ada ya, Bayu Wicaksana Katamsa, Venantius Arfan nggak ada, Ikwan Kadapi ada ya, Fauziah Faradiha, Yanto Febrian, Jo Miracle hadir ya. Oke, baiklah, dalam sesi keempat kita akan memahami terkait sumber-sumber hukum internasional ya. Dalam hal sumber-sumber hukum internasional nanti akan memahami terkait adanya perjanjian internasional, traktat ya, yang mana dari kategori sumber hukum internasional teman-teman mahasiswa memahami adanya kebiasaan internasional. Kebiasaan ini timbul di antara soal hal yang hidup di negara-negara yang memiliki kedaulatan ya, seperti Indonesia ya, negara yang memenuhi lautan, perairan ya, maupun masyarakat yang secara komunal ya, yang memiliki kebiasaan bahwa mengadopsi cara kebiasaan hukum menganut Eropa ya, ataupun civil law ya. Dari kebiasaan ini yang menjadikan suatu adab ya yang tumbuh dan besar serta hidup di masyarakat hukum internasional ya. Tentu di berbagai bangsa ya, negara-negara berbasis internasional ya, itu memiliki corak pandang terhadap hukum yang hidup di negaranya ya. Begitupun secara traktat ya. Traktat secara formulasi ya, hukum formalnya ya, yang tertulis menyerupai konvensi ya. Kita kenal misalkan ada konvensi Jenewa ya 1869 yang mana memang disepakati terhadap negara-negara ya secara tertulis ya. Ada secara traktat bilateral ya. Ini kan disepakati buat mengikatkan hukum internasional ya, atau perjanjian internasional di dua negara ya. Adapun traktat secara multilateral dibuat lebih dari dua negara ya, yang mana menjadi komponen penting di dalam hukum internasional maupun pergaulan internasional ya. Lalu ada keputusan-keputusan pengadilan ya, seperti arbitrase ya, ataupun pada peradilan di Mahkamah Internasional. Nanti
di sini sifat judicial judge ya, ataupun international judge role ya, yang mana nanti terhadap penyelesaian sengketa ya dipercayai terhadap institusi pengadilan internasional ya. Kemudian ada karya-karya hukum ya, ini menjadi literatur ataupun literasi ilmiah yang menyerupai ataupun menyepakati terhadap wawasan ya, terutama hukum internasional, untuk memberikan hasanah pemahaman yang objektif ya, misal dalam penyelesaian ataupun memutus perkara internasional ya. Jadi dalam hal ini menjadi bentuk bagian presiden ya, ataupun mengikat terhadap subjek ya. Kemudian ada keputusan maupun penetapan organ-organ dari lembaga internasional ya, bisa dari Palang Merah itu sendiri ya, kemudian organisasi-organisasi internasional ya, PBB ya, ataupun konvensi Jenewa ya, yang dalam hal disepakati mampu untuk memberikan solusi penyelesaian persoalan ya secara lintas negara ya, ataupun persoalan-persoalan yang mengakibatkan dispute ya, nantinya secara resolusi dispute ya, ini menghasilkan alternatif solution ya. Kemudian kalau kita melihat sumber hukum internasional ya, di dalam pasal 38 ya, dari statuta traktat internasional ini menjadi hal yang pokok ya, menjadi utama, penting untuk bersumber ya, karena ini menjadi konvensi nantinya ya, secara formula yang dapat mengakomodasi ya terhadap masukan-masukan ataupun penyerapan pengetahuan. Kemudian kebiasaan internasional ya, di sini rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa kebiasaan internasional tadi ya, seperti disampaikan, ini menjadi bahan praktek ya, secara bahan sekunder nantinya ya, melihat daripada jurisdiksi ataupun jurisprudens ya, maupun secara primer ya, yang melihat kondisi kebiasaan-kebiasaan dalam penerapan penyelesaian. Adapun dari prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab ya, yang kita adopt ya, dimana hasil dari kajian studi ilmiah ya, tentu ini yang mewarnai hukum kita, seperti kita telah memiliki ya sumber hukum tersendiri yang sifat nasional ya, yang memiliki gaya, corak ya, ataupun prinsip yang tertanam secara adab. Tentunya keputusan-keputusan juga ini memberikan suatu pemahaman ya, dari segi intelektual ya, para sarjana ya, para ahli ya, karena rekan-rekan mahasiswa pun nanti setelah lulus menjadi sarjana ya, ini akan menyandang sebagai ahli hukum ya. Tentu ini menjadi pertanggungjawaban moral rekan-rekan mahasiswa menyandang gelar ahli hukum. Kemudian ada sumber hukum internasional yang didasari dari sumber hukum yang mengatur hubungan antar negara ya, maupun berkaitan dengan hal-hal yang mengatur secara hukum internasional itu sendiri ya. Tadi kita sepakati bahwa traktat yang diatur dalam pasal 38 ya, di International Judge Rule ya,
terhadap regulasi yang diatur ataupun mengatur tentang Mahkamah Internasional. Kemudian sumber hukum internasional juga meliputi terhadap perjanjian internasional itu sendiri, ya, yang dimana menjadi agreement internasional terhadap negara-negara yang sifat bilateral maupun negara-negara antar negara yang lebih dari 2 negara, ya, maupun secara konvensi, ya. Kemudian menganut pula secara prinsip umum hukum itu sendiri, ya, dari yang memiliki secara asas-asas yang hidup, ya, maupun kaidah-kaidah yang dianut, ya. Kemudian hal ini yang menjadikan hukum internasional hal yang bisa masuk ke ranah publik maupun ke ranah privat, ya. Lalu ada keputusan pengadilan, tapi sebetulnya kalau di dunia hukum merupakan suatu putusan, ya, penyebutan. Kalau keputusan itu sudah menjadi suatu ranah tingkatan hal yang menjadi isling, ya, ataupun putusan daripada pejabat tata usaha negara, ya. Jadi sebenarnya putusan pengadilan yang lebih tepat. Pendapat para ahli juga tadi, ya, seperti tadi para sarjana, ahli hukum, pakar, ya. Kemudian ada fungsi dari perjanjian internasional, ya. Dari fungsi tersebut, ya, mewarnai regulasi seluruh dunia, ya. Tentu ini menjadi suatu nota kesepahaman secara global, ya, yang kemudian dari perjanjian itu, ya, akan menghasilkan secara resolusi dispute, ya, solution yang akan meningkatkan kolaborasi yang tentu untuk terhadap penggunaan istilah-istilah, ya, ada kesepakatan, ada pertunjukan secara global, ya, maupun ada protokol sampai pada sanksi-sanksi yang mengikat terhadap peraturan perjanjian internasional tersebut, ya. Mungkin di antara rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin berpartisipasi terhadap materi, silakan. Ada yang ingin berpartisipasi? Boleh, silakan. Dengan siapa? Pak Sianto, silakan. Terkait internasional, kami diskusi internasional dan kerjasama yang baik. Nah, kalau melihat dari ini, Pak, kejadian seperti ekstradisi, Pak. Iya. Suatu negara meminta ekstradisi penjahat dari negara tersebut untuk dikembalikan. Nah, itu kalau andai kata ditolak, Pak, apakah itu bisa membuat efek samping yang lumayan besar untuk negara tersebut, Pak? Atau baiknya kita di ekstradisi itu dikabulkan saja menurut pandangan Bapak, gitu, Pak? Iya, baik, pertanyaan bagus, ya. Gitu, Pak. Ya, tentu dalam hal ini, ya, setiap negara itu ada suatu hubungan, ya, maupun kerjasama yang baik, ya. Boleh saja dapat mengajukan terhadap bentuk-bentuk diplomasi. Salah satu menyampaikan suatu prinsip ekstradisi, ya, yang dimana terhadap subjek hukum, ya, yang didasari terhadap asal, ya, warga negara bangsa lain, ya, yang akan menerapkan ataupun secara patuh, ya, terkait kebiasaan hukum yang hidup, ya. Tentu bisa dilakukan, ya, secara melakukan suatu komponen yang namanya kompromi, ya, ataupun negosiasi-negosiasi yang
dapat menjadikan suatu peluang ya, ataupun peluang itu bisa menghasilkan suatu metode ya yang dapat memberikan suatu solusi yang berguna ya di antara kedua belah pihak negara itu sendiri ya. Bisa saja di dalam hasil negosiasi menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan ya. Bisa saja di dalam negosiasi menghasilkan yang belum berpeluang ya, atau ditolak. Itu kan suatu pertunjukan yang memiliki keputusan ya. Nah, hal ini penting bagi setiap negara ya, karena negara pun terikat terhadap perjanjian internasional ya, sebagaimana menjadi dasar filosofi ya, perjanjian Jenewa maupun PBB ya, konvensi dan sebagainya ya. Ini dengan memiliki suatu fungsi dan tujuan yang sangat baik, sejatinya akan menghasilkan kolaborasi ya antar negara itu ya, menghasilkan politik yang baik ya, ekonomi yang menjunjung tinggi kemaslahatan bersama ya, maupun antar agama maupun ras yang bisa saling berkolaborasi ya. Karena hal ini saya sepakati ya, dengan prinsip ekstradisi itu nantinya akan menghasilkan hal-hal yang ada bergaining secara positif ya. Bisa saja memberikan peluang secara global ya, yang nantinya mempererat tali persahabatan negara secara internasional ya. Tentu kita juga tidak bisa pungkiri ya, bukan hanya saja di dalam negara ya, suatu negara misalnya yang memiliki suatu kebiasaan politik ya. Tentu politik itu kan cakupan secara global ya, secara luas internasional ya, yang nantinya kan menghasilkan ya, dimana nanti kan politik kita misalkan politik dengan Arab Saudi ya, dimana kita secara nomenklatur sepakat kebiasaan secara agama ya, apabila ingin menunaikan rukun Islam ya, baik haji, umroh, itu kan tujuan negara yaitu Arab Saudi ya. Nah, itu kan memiliki suatu kebijakan ya, yang otonom dipegang oleh Arab Saudi itu sendiri ya kan? Ataupun Israel dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau tidak ada simbol politik di antara negara, itu akan mengalami yang namanya stuck bagi negara-negara, ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi ya penting bagi kita ya adanya hal negosiasi maupun pengharmonisan komunikasi politik ya. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan kurang lebihnya ya. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada lagi atau saya lanjutkan? Jadi ada, nah tadi hukum kebiasaan ya, custom ya. Di dalam hukum kebiasaan saya mengutip dari Dixon ya, bahwa hukum biasa internasional itu berasal dari tradisi ya dan praktik nasional ya. Jadi bila hukuman kebiasaan internasional di sini harus diadakan secara kebiasaan internasional pula ya, mengatur terhadap adanya norma sopanan ya, itu menjadi adab ya, maupun hal yang
buat suatu komunikasi terjalin secara efektif ya. Nah, dari sinilah kebiasaan internasional itu ya patut dibangun ya untuk memberikan suatu hasil ya yang dapat meliputi kerjasama maupun pergaulan ya yang hakiki ya antar negara maupun beberapa negara ya. Kemudian dari prinsip hukum ya yang membidangi terhadap ada beberapa hukum ya secara internasional dianut hukum publik ya. Hukum pidana itu ya kita ketahui kita memiliki custom sendiri terhadap hukum pidana ya yang memang kita sudah lama ya menggunakan hukum kolonial ya peninggalan Belanda ya. Sekarang syukur kita sudah memiliki karya hukum sendiri ya yang nanti walaupun akan disahkan pada awal tahun 2026 ya. Kemudian hukum perdata ya yang menganut ataupun mengatur terhadap hukum privat ya, hukum kebendaan ya ataupun hukum keluarga ya. Ini suatu kategorisasi hukum yang dapat membedakan dan lingkungan ya serta hukum-hukum lainnya, bisa saja hukum politik ya ataupun hukum tata negara ya. Kita juga masih berpikir mungkin ya mengapa negara kita menganut prinsip demokrasi ya, mengapa kita kok memiliki 3 kekuasaan, mengapa kedaulatan kita ada di tangan rakyat seperti itu ya. Nah, dari situlah hadir daripada prinsip hukum umum ya. Kita mengenal ada fakta unsur panda ya. Mungkin teman-teman gak asing ini. Ada yang tahu fakta unsur panda? Kita orang hukum mesti jangan melupakan hal ini ya. Suatu perjanjian ya yang telah dibuat dan disepakati ya untuk dapat dijadikan pedomani ya terhadap perjanjian yang mengikat bagi para pihak ya. Ini sudah berlaku menjadi hukum ya bagi para pihak yang menyepakati menjadi perjanjian itu ya. Tentu ada sebab dan akibat ya apabila dilakukan dan apabila dilanggar ya. Kemudian ada lahirnya secara itikat baik ya bagi yang melakukan perbuatan larangan ya dapat dikatakan sebagai itikat buruk ya, artinya telah dilakukan secara melanggar hukumnya yang dibuat secara privat. Secara res judicata ya, jadi hukum itu bertindak untuk pemberlakuan bagi para pihak ya. Bisa saja pihak itu telah melanggar kesepakatan, bisa saja pihak itu telah dilakukan secara prestasi yang digagalkan atau prestasi ya. Ada belum delictum ya. Jadi suatu perbuatan yang mesti harus ya dinyatakan ataupun dimuat di dalam aturan ya. Apabila di luar dari itu tentu perlu dicarikan hukumnya ya, ataupun memiliki kekosongan hukum perlu digali secara harfiah untuk melakukan penemuan hukum. Ada yang bis in idem ya, ini kan prinsip umumnya. Jadi dalam praktiknya di dalam kondisi ketika perkara yang sudah diputus itu tidak boleh serta-merta untuk diajukan kembali
menjadi perkara baru ya. Retroaktif ya, bisakah berlaku surut ataupun tidak surut, tidak berlaku lagi ya dalam perbuatan yang telah lewat atau lampau ya terhadap aturan yang berlaku ataupun baru dibuat ya. Good governance ya, dimana secara etikat untuk berprinsip baik terhadap pemerintahan ya, aturan baik untuk mengacu bagaimana menjalankan roda pemerintahan ya, secara dati kepret ya, yang mana nanti di dalam pemenuhan berusaha ya perlu untuk kita mempersiapkan prinsip hukumnya ya. Jadi dalam membuat perusahaan atau berusaha ya, tidak serta-merta kita memiliki modal dana ya kita langsung berusaha. Kita harus memiliki yang namanya legalitas di dalam berusaha ya, atau sebutnya badan hukum ya. Yang kemudian ada bentuk dari putusan Mahkamah Internasional ya, bisa menjadi sumber-sumber hukum ya, baik secara primer maupun sekunder bahkan tersier ya, yang nanti ini menjadi presiden. Presiden itu sifatnya untuk mengikat dan bisa untuk diikuti ya di dalam mengambil kebijakan ya untuk membuat putusan gitu. Kemudian di sini di dalam penerapan ganti rugi ya, kalau di Indonesia itu kan bisa diciptakan secara luangson ya, nanti memberikan uang paksa terhadap pihak yang sekira telah melakukan pelanggaran hukum ya. Nah di sini membuat aturan ya, memperolehkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini untuk menuntut ganti rugi secara hukum internasional ya. Nah, jadi nantinya bentuk hal ini bisa berbentuk memohonkan kompensasi ya, ataupun serta-merta kerugian yang dapat bisa tercapai secara materialnya ya. Kemudian sekian dan terima kasih atas materi pada hari ini. Mungkin teman-teman sudah mulai bosan ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri di dalam konteks materi sumber hukum internasional ya, dan bisa dicek-cek di dalam pemahaman sumber hukum internasional itu sendiri ya. Kemudian saya cukupkan apabila tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, ditanya, atau cukup ya. Ini tadi sudah saya absen ya. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa atas partisipasi dan kerjasamanya dalam pemahaman materi pada sesi 4 ya. Dan nanti kita akan lanjutkan pada next week ya, di Kamis depan ya, pada materi ke-5 ya. Mungkin demikian saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal salam. Selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam.